Di dunia modern ini banyak sekali keluarga yang kehilangan sosok seorang ayah. Nah, bapak yang tersembunyi itu bukan berarti bapak yang menghilang, namun bapak yang memberikan diri sepenuhnya kepada anggota keluarganya. Sehingga bapak Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dalam video kali ini kita akan membahas surat apostolik Bapak Paus Fransiskus yang baru saja diterbitkan hari Selasa kemarin, tepat dengan peringatan 150 tahun ditetapkannya Santo Yosef sebagai pelindung Gereja Katolik. Surat apostolik ini berjudul Patris Corde, atau dengan hati seorang bapa, di mana Paus Fransiskus mengajak kita untuk merefleksikan teladan hidup kekudusan Santo Yosef yang tersembunyi. Lalu pada saat yang bersamaan, Badan Apostolik Penitentiary Vatikan juga telah mengeluarkan dekrit yang berisi dua hal yang penting. Yang pertama, Paus Fransiskus menetapkan tahun Santo Yosef, mulai dari 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021 nanti. Dan melalui dekrit ini, Kardinal Mauro Piacenza juga mengumumkan bahwa ada indulgensi khusus di dalam tahun perayaan, tahun peringatan akan Santo Yosef ini. Jadi nanti kita akan bahas juga ada 7 kondisi khusus yang bisa kamu lakukan untuk menerima rahmat indulgensi ini. Di dalam surat apostolik ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santo Yosef selalu ada di dalam pikirannya, secara khusus saat pandemi ini terjadi, di mana pandemi ini adalah sebuah krisis yang menunjukkan bagaimana hidup kita ini saling berhubungan, dan bagaimana hidup kita ini dijaga oleh orang-orang biasa yang seringkali terlupakan, karena mereka berada di belakang layar, karena mereka tidak muncul di dalam pemberitaan. Namun dalam hari-hari ini, apa yang mereka lakukan, tugas mereka itu sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia ini. Orang-orang seperti para dokter, petugas kesehatan, dan juga petugas pelayan publik lainnya. Dan juga termasuk para imam, para biarawan-biarawati yang masih melayani umat. Nah, apakah teman-teman memiliki sahabat ataupun anggota keluarga yang bekerja sebagai pelayan publik? Jika ada, silakan tulis nama-nama mereka di bagian komentar agar kami pun bisa ikut membantu mendoakan mereka. Jadi dengan latar belakang pandemi ini, Bapak Paus mengajak kita untuk kembali melihat Santo Yosef, seorang pribadi yang juga tersembunyi, yang kehadirannya ada di belakang layar sebagai penjaga dan perantara. Paus mengajak kita untuk melihat pribadi Santo Yosef di dalam orang tua, di dalam guru-guru yang mengajarkan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak mereka, bagaimana cara untuk menerima dan beradaptasi dalam menghadapi sebuah krisis, untuk tetap mengangkat kepala dan melihat ke depan, untuk bersandar pada pilar doa. Santo Yosef mengingatkan kita bahwa apa yang tersembunyi, apa yang tidak terlihat di belakang layar, memiliki peran yang tidak tergantikan di dalam sejarah keselamatan. Sehingga kita perlu mengakui dan bersyukur atas kehadiran mereka semua. Di dalam video kali ini, sebelum membahas apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menerima rahmat indulgensi, kita akan membahas secara singkat beberapa renungan tentang Santo Yosef yang ditulis oleh Bapak Paus di dalam Patris Corde. Yang pertama, Bapak Paus mengatakan penghargaan yang begitu besar yang diberikan gereja kepada Santo Yosef adalah karena keberanian dan juga kesiapannya untuk menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, untuk menjadi suami Maria, untuk menjadi ayah dari Yesus di dunia ini. Panggilan hidup yang sederhana menjadi seorang suami, seorang ayah, di dalam diri Santo Yosef terangkat menjadi sebuah persembahan yang kudus untuk melayani Kristus di tengah-tengah keluarga. Lalu yang kedua, Santo Yosef menunjukkan bahwa memiliki iman kepada Tuhan itu berarti bahwa kita harus percaya bahwa Allah bisa bekerja meski di dalam ketakutan, kelemahan, dan bahkan kekuranganmu. Yang ketiga,
Ketaatan Santo Yosef dapat kita lihat dalam berbagai kejadian ketika ia menerima pesan dari malaikat di dalam mimpi-mimpinya. Mimpi yang pertama, Yosef taat untuk tidak menceraikan Maria. Mimpi yang kedua, ia taat untuk membawa keluarga kudus pergi ke Mesir. Mimpi yang ketiga, ia taat untuk membawa mereka pulang dari Mesir. Dan mimpi yang keempat, di dalam perjalanan pulang ini, Yosef taat untuk merubah tujuannya ke daerah Galilea dan menetap di Nazaret. Dalam berbagai situasi ini, Santo Yosef mendeklarasikan fiat, berkata ya pada kehendak Tuhan, sama seperti Maria ketika menerima kabar gembira, dan juga sama seperti Yesus di Taman Getsemani. Paus Fransiskus mengatakan bahwa di dalam masa kecil Yesus yang tersembunyi di Nazaret inilah, Santo Yosef menunjukkan melalui teladan hidupnya bagaimana menjadi taat pada kehendak Bapa. Yang keempat, Santo Yosef bisa menerima Maria, menerima kehendak Tuhan. Dan penerimaan ini bukan dalam arti yang pasif, yang pasrah, tetapi menerima dalam sebuah bentuk yang aktif. Aktif untuk menyatukan apa yang aku kehendaki dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paus Fransiskus mengatakan, jika kita tidak bisa mempersatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, maka kamu akan terpenjara dalam sebuah ekspektasi dan kekecewaan yang akan datang. Yang kelima, keberanian untuk berkreasi. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa Allah bisa melaksanakan rencananya dengan berbagai cara, termasuk cara yang lebih direct, cara yang lebih to the point, yang lebih praktis. Akan tetapi, sejak dari awal penciptaan, kalau kita baca dari kitab Kejadian, Allah telah mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada manusia. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggunakan akal budi dan kebebasan kehendaknya. Dalam hal ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk melihat Santo Yosef ketika membawa Maria ke Bethlehem. Dan ketika waktunya telah tiba untuk Maria melahirkan, tidak ada tempat penginapan yang tersedia. Santo Yosef harus memutar otak, mencari cara lain, melakukan apa yang dia bisa saat itu. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa jika pada suatu saat nanti, ketika Tuhan sepertinya tidak mengirimkan bantuan kepada kita, itu bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi kita sedang dipercaya untuk berani berkreasi dengan akal budi dan pikiran kita untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan pada saat itu. Yang keenam, Bapa yang bekerja. Di sini Bapak Paus ingin mengingatkan kita bahwa semua pekerjaan kita, apapun bentuknya, memiliki dimensi kerohanian. Artinya, melalui pekerjaan kita, sejatinya kita sedang menjadi rekan kerja Allah dalam merawat dunia ini, dan juga dalam melanjutkan karya penciptaan. Jadi bukan hanya menciptakan keturunan, tetapi di dalam pekerjaan kita pun menghasilkan sesuatu yang akan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, Bapa yang tersembunyi. Dan ini sangat menarik, karena Bapak Paus menjelaskan bahwa di dunia modern ini banyak sekali keluarga yang kehilangan sosok seorang ayah. Nah, Bapa yang tersembunyi itu bukan berarti Bapa yang menghilang, namun Bapa yang memberikan diri sepenuhnya kepada anggota keluarganya, sehingga Bapa itu hidup bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk kebaikan keluarganya. Tentu, masih ada banyak sekali pesan-pesan yang indah di dalam surat apostolik ini, sehingga aku sangat merekomendasi teman-teman semua untuk membaca surat apostolik ini melalui link yang ada di bagian deskripsi di bawah ini. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas rahmat indulgensi yang diumumkan dalam Decree Apostolic Penitentiary. Jika kamu ingin membaca dokumen ini, linknya juga sudah ada di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Secara umum, ada 3 hal yang harus kamu lakukan untuk menerima rahmat indulgensi ini, yaitu mengaku dosa, menerima ekaristi, dan mendoakan doa intensi Bapak Paus. Dan secara khusus di dalam tahun Santo Yosef ini ada 7 hal yang bisa kamu lakukan untuk menerima rahmat indulgensi.
Yang pertama, kita bisa berdoa dan merenungkan doa Bapa Kami selama paling tidak 30 menit, atau mengambil bagian dalam retret rekoleksi paling tidak selama 1 hari yang mencakup meditasi, hidup, dan teladan Santo Yosef. Yang kedua, melakukan karya belas kasih, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, berdoa rosario bersama dengan keluarga atau pasangan kita. Yang keempat, mempercayakan pekerjaan kita sehari-hari kepada Santo Yosef dan berdoa melalui perantaran Santo Yosef untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Yang kelima, bagi mereka yang mendaraskan doa kepada Santo Yosef untuk memohon bantuan bagi umat-umat Kristiani yang sedang dianiaya, yang menderita, baik di dalam ataupun di luar gereja. Lalu yang keenam, kepada umat beriman yang mengucapkan doa yang disetujui secara sah atau tindakan kesalehan untuk menghormati Santo Yosef dengan dorongan untuk melakukannya pada tanggal 19 Maret, 1 Mei, Pesta Santo Yosef, Pesta Keluarga Kudus, dalam perayaan Bizantin pada hari Minggu Santo Yosef, dan juga pada tanggal 19 setiap bulannya dan setiap hari Rabu yang telah didedikasikan untuk Santo Yosef dalam ritus Latin. Dan yang ketujuh, bagi orang yang sakit, yang sekarat, mereka yang tidak bisa meninggalkan rumah, yang mendaraskan devosi kepada Santo Yosef sebagai penghibur orang yang sakit dan pelindung kematian yang bahagia. Dan mereka mempersembahkan segala ketidaknyamanan, penderitaan, kesakitan yang mereka rasakan saat itu kepada Tuhan, dan memenuhi kondisi untuk indulgensi secepat mungkin saat kondisi mereka sudah memungkinkan. Jadi ini adalah 7 hal yang bisa kamu lakukan selama tahun Santo Yosef ini untuk menerima rahmat indulgensi. Untuk mengakhiri video ini, mari kita mendoakan bersama-sama doa yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus di dalam Patris Corde. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal, di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga video yang singkat ini menjadi sebuah pengantar buat teman-teman untuk membaca secara lebih dalam, secara lebih detail pesan-pesan yang indah dari Bapak Paus Fransiskus di dalam surat apostolik Patris Corde ini. Jika video ini bermanfaat untukmu, maka aku mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada sahabat dan juga saudara-saudara di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.